semuanya. Berjumpa lagi dengan Mimin di Ngelek Channel. Di sini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Drama A Superior Day. Yang diperankan Jin-gu sebagai Lee Ho-chol. A Superior Day mengisahkan mimpi buruk seorang ayah yang harus menyelamatkan putrinya dari tangan seorang pembunuh bayaran. Namun, dalam misi menyelamatkan putrinya, ia harus membunuh seorang pembunuh berantai. Oke, tanpa berlama-lama langsung masuk ke alur cerita filmnya. Lee Ho-chol sedang memantau gedung. Kemudian datang seorang wanita meminta tolong kepadanya. Dikarenakan ayahnya pingsan karena sulit bernapas, Lee Ho-chol pun berhasil menyelamatkannya. Dia bilang ke wanita itu bahwa ayahnya tetap harus diagnosis lengkap dan dia menelpon ambulan. Kemudian dia keluar dan mendengar seorang wanita berteriak dari salah satu kamar apartemen. Dia memeriksa satu persatu kamar tersebut. Sambil dia mendengar apartemen tersebut, tibalah di salah satu pintu kamar apartemen. Dia sedikit curiga. Sambil berjongkok dia melihat kamar apartemen itu. Tiba-tiba si pembunuh itu menggores pisau di mata Lee Ho-chol dan Lee Ho-chol terjatuh. Pembunuh itu pun menusuk lagi pisau di punggung Lee Ho-chol. Dan dia pun pergi. Scene memperlihatkan Jung Hye. Dia adalah seorang detektif, sedang bertugas memantau klub malam. Kemudian datang seorang pria, dia mengatakan bahwa Lee Ho-chol diserang oleh pembunuh karena dia menyaksikan pembunuhan di apartemen. Kemudian Jun Hye buru-buru ke rumah sakit untuk melihat suaminya. Ternyata Lee Ho-chol selamat dari insiden tadi dan berhasil dibawa ke rumah sakit. Jun Hye menanyakan keadaan Lee Ho-chol. Lee Ho-chol bilang dia baik-baik saja, cuma terkena pisau di samping matanya. Jun Hye bilang kepada Lee Ho-chol bahwa Lee Ho-chol dalam bahaya sekarang karena dia menyaksikan pembunuhan itu. Mungkin pembunuh itu akan mengincarnya karena Lee Ho-chol melihat wajah si pembunuh itu. Jun Hye bilang kepada Lee Ho-chol dia tidak boleh bilang sama siapa-siapa bahwa dia melihat wajah si pembunuh itu agar Lee Ho-chol tidak dalam bahaya. Scene berganti memperlihatkan Lee Ho-chol sedang membuka perban di wajahnya. Dan kelihatan bahwa Lee Ho-chol baik-baik saja. Kemudian dia pun keluar. Lalu datanglah seorang reporter menanyakan tentang kejadian pembunuhan itu. Dan menanyakan keadaannya. Kemudian datang seseorang lagi langsung memfoto Lee Ho-chol. Kemudian diperlihatkan seseorang yang sedang memerhatikan Lee Ho-chol di berita. Kemungkinan dia adalah pelaku pembunuhan itu. Scene memperlihatkan Lee Ho-chol sedang bertugas. Dia masuk ke dalam kamar apartemen tempat kejadian pembunuhan itu. Lalu dia melihat ada foto keluarga dia tempat kejadian itu. Dia memanggil istri dan anaknya. Ternyata istri dan anaknya sudah ditangkap sama si pembunuh itu. Kemudian pembunuh itu langsung membunuh anak dan istrinya. Dan ternyata itu adalah mimpi Lee Ho-chol saja. Film kemudian memperlihatkan Lee Ho-chol sedang menunggu anaknya yang baru pulang sekolah. Waktu sedang pulang datanglah seorang pria menyapa mereka dan ternyata pria tersebut adalah tetangga mereka, yang bernama Kwon Si-woo. Lalu pria itu bilang sama Lee Sua, jangan sampai lupa bahwa nanti malam ada kelas melukis. Dan mereka pun pergi. Scene memperlihatkan Jun Hye sedang melihat kasus yang belum terpecahkan. Jun Hye bilang kepada rekan timnya dia ingin memeriksa kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan tersebut. Dan menyuruh rekan timnya itu pulang duluan. Kemudian memperlihatkan seorang wanita yang lagi duduk. Lalu datang seorang pria, dia menyuruh wanita tersebut memakan kaca. Wanita itu pun memakannya sambil menangis dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Lee Ho-chol sedang membereskan rumahnya. Saat membuang sampah datanglah Kwon Si-woo yang ingin membantu dia. Tetapi Lee Ho-chol menolak bantuan Kwon Si-woo karena dia bisa sendiri. Dia tidak ingin merepotkan Kwon Si-woo. Saat membuang sampah dia melihat seseorang yang sangat mencurigakan dan pria itu pun pergi dengan buru-buru. Saat Lee Ho-chol ke apartemennya lagi dia melihat ada seorang wanita yang sedang memprotes kepada Jun Hye. Bahwa ada seorang mantan narapidana yang tinggal di apartemen mereka.
Kemudian Junhye bilang bahwa narapidana tersebut tidak berbahaya, bahkan dia dikeluarkan dalam masa percobaan. Memperlihatkan seorang pria keluar dari apartemen memakai helm tanpa memperlihatkan wajahnya. Kemudian datang seorang petugas ke kamar apartemen yang keluar seseorang tadi. Betapa terkejutnya dia melihat seorang wanita yang sudah terbunuh. Kemudian polisi pun datang melihat korban tersebut. Lalu datang reporter, dia menanyakan ke polisi, apakah pembunuhan berantai itu sudah kembali lagi? Dia pun diusir sama petugas di TKP. Pembunuh itu juga menggambar korbannya dengan darah di dinding. Lee Ho Chol keluar dari apartemennya. Dia melihat dua orang pria yang lagi bertengkar. Dia adalah Kim Dong-ju, kawannya Lee Sua. Kim Dong-ju bekerja di pengawal kantor keamanan Parisville. Dia baru dibebaskan polisi dalam masa percobaan. Kim Dong-ju ingin memukul pria tersebut tetapi tidak jadi karena dia melihat Lee Ho Chol dan Kim Dong-ju pun langsung pergi. Kemudian Lee Ho Chol melihat anaknya berjalan bersama Kim Dong-ju. Lee Ho Chol langsung menarik anaknya untuk pergi. Lee Ho Chol melarang anaknya dekat dengan Kim Dong-ju. Karena Lee Ho Chol tahu bahwa Kim Dong-ju itu narapidana yang dibebaskan sama polisi dalam masa percobaan. Scene memperlihatkan banyak orang yang datang ke tempat pembunuhan tadi. Kemudian Lee Ho Chol juga datang. Dia melihat korban tersebut sampai mau pingsan. Tetapi dia dipegang sama Kwon Si-wo. Kemudian polisi membuat rapat bahwa si pembunuh itu sebelumnya sudah membunuh 3 orang wanita dan semua itu adalah orang kaya. Si pembunuh sangat cerdas, sampai tidak meninggalkan jejaknya. Hanya meninggalkan simbol ciri khasnya, yaitu menggambar di dinding dengan darah si korban. Dan pembunuhan yang keempat terjadi di apartemen Parisville, yaitu tempat tinggal Junhye. Kemudian scene memperlihatkan Lee Ho Chol ingin mengantarkan Lee Sua ke stasiun metro. Sampai ke bawah, Lee Ho Chol baru ingat dia ketinggalan sesuatu di apartemen. Lalu Lee Ho Chol kembali ke apartemen dan menyuruh Lee Sua untuk menunggunya sebentar. Kemudian Lee Sua didatangi seorang pria. Lee Ho Chol kembali ke tempat Lee Sua dan melihat Lee Sua sudah tidak ada lagi di sana. Lalu Lee Ho Chol menelpon Lee Sua tetapi tidak diangkatnya. Lee Ho Chol ditabrak sama seseorang, rupanya orang itu memasukkan HP-nya Lee Sua ke kantongnya. Lee Ho Chol ditelepon sama seseorang kalau mau melihat putrinya dia harus ke parkiran. Lee Ho Chol pun datang. Dia melihat putrinya dibawa sama seseorang dengan mobil. Dia pun mengejarnya sampai dia ditabrak sama mobil itu. Lee Ho Chol pun menerima panggilan lagi. Lee Ho Chol mengatakan bahwa dia tidak melihat wajah pembunuh itu. Pria misterius tersebut bilang dia harus mengingat wajah si pembunuh tersebut dan dia memberikan waktu 24 jam untuk membunuh si pembunuh berantai tersebut. 놈의 얼굴을 기억하지 못하면 너 누구야? Oke, sekian alur cerita di part kali ini, sampai jumpa di part berikutnya.